Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview film The Batman. Spoiler alert. Jadi, film The Batman ini menceritakan tentang Batman yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Riddler. Korbannya adalah para orang penting di kota Gotham, dan yang menjadi misteri besar adalah tiap terjadi pembunuhan, Riddler selalu meninggalkan pesan untuk Batman. Batman pun bersama Jim Gordon berusaha memecahkan teka-teki Riddler dan berusaha menangkapnya. Review, redemption arc-nya kurang nendang. Menurut saya, 3 jam gak worth it dengan ending seperti itu. Selesai nonton, saya merasa ada yang kurang. Banyak elemen yang hilang di film ini. Saya pikir bakal ada plot twist atau sesuatu yang bakal bikin kita amazed sama rencana si Riddler. Ternyata nggak juga. Ya hampir sih. Saat dia ngeledakin dinding penahan air buat ngebanjirin kota Gotham. Saya pikir airnya bakal tinggi dan bikin warga Gotham tenggelam. Sampai-sampai Riddler rela masuk penjara dengan alasan agar dia aman. Tapi ternyata banjirnya nggak sekeos yang saya duga. Itu pun berhasil dihandle Batman cuma dalam 1 malam. Kocaknya lagi, saat rencananya gagal, si Riddler malah ngamuk dan nangis di penjara. Lah, kirain dia punya rencana kabur dari penjara kayak Joker di film Dark Knight. Padahal Riddler ini kan pintar ya. Kenapa rencananya malah kelihatan konyol? Saya juga kurang sreg yang jadi Alfred adalah si Andy Serkis. Mukanya masih terkesan antagonis. Mungkin karena saya masih terbayang-bayang dia menjadi penjahat di Black Panther. Dan yang bikin saya tambah gak sreg lagi, peran Alfred yang sedikit banget di sini. Gak ada chemistry antara Alfred dan Bruce. Bahkan Bruce terkesan gak punya kedekatan sama Alfred. Karisma Alfred juga gak terlalu terlihat. Mungkin karena porsinya di film ini sedikit banget. Karakter Bruce Wayne, The Boy Billionaire juga nggak terlalu terlihat di sini. Biasanya saat Batman menjadi Bruce, kesan yang ia perlihatkan ke publik itu beda, flamboyan, playboy, dan lain-lain. Tapi di film ini ketika dia jadi Bruce, pembawaannya sama aja kayak dia jadi Batman. Diam, cemberut, dan penuh dendam. Banyak yang bilang Batman punya karakter development di ending. Memang, tapi itu karena ditegasi dengan narasi yang dia ucapkan sendiri di film. Tapi kalau saya lihat gelagatnya, nggak terlalu kelihatan banget karakter developmentnya. Menurut saya, teknik show don't tell itu lebih impactful ke penonton. Nah, ayo kita bandingkan dengan karakter development Batman di film Dark Knight. Di awal-awal film, Bruce pernah sesumbar dan bilang ke Alfred kalau Batman has no limit. Batman has no limits. Saat Alfred menasihati Bruce dan berkata, "Know your limit, Master Wayne." Know your limits, Master Wayne. Tapi saat Joker berhasil mengumpulin orang-orang penting di Gotham dan mengancam gak bakal berhenti sampai Batman membuka identitasnya ke publik, akhirnya Batman nyerah dan memutuskan untuk menyerahkan diri. Walaupun gak jadi ya, karena tiba-tiba malah Harvey yang ngorbanin diri. Nah, di scene itu kelihatan banget sih, Batman yang awalnya merasa invulnerable, akhirnya kena mental sama Joker dan dipaksa nyerah. Nah, karakter development itu gak saya rasakan saat saya nonton The Batman ini. Juga banyak yang suka karena film ini sangat komikal. Diambil dari cerita-cerita komik Batman yang terkenal seperti Zero Year dan Long Halloween. Menurut saya ada perbedaan yang membuat kedua komik ini bagus, namun elemen ini tidak diambil dari film The Batman. Pertama, komik Long Halloween. Komik ini bikin addicted dan disukai karena unsur misterinya. Karena kita nggak tahu siapa identitas pembunuhnya, motifnya apa, dan kita diajak untuk menjadi detektif untuk menebak siapa pembunuhnya. Dan di ending, kita diberi plot twist bahwa pembunuhnya lebih dari satu. Sedangkan di The Batman, ya kita udah tahu siapa pembunuhnya dan apa motifnya. Hanya yang masih menjadi misteri adalah mengapa Batman ikut terlibat. Itu pun setelah kita tahu alasannya, ternyata nggak wow banget juga sih. Dan bukan itu juga yang sebenarnya terjadi. Cuma Riddlernya aja yang kurang riset alias salah paham. Plot twistnya nggak ada. Di komik Zero Years, Riddler di komik ini benar-benar gila. Dia berhasil take control Gotham selama berbulan-bulan. Selain ngebanjirin kota, dia juga nyamput aliran listrik seluruh kota, curin tembok buat penangkal badai, dan buat Gotham kayak hutan. Tujuannya cuma satu. Dia pengen lihat warga Gotham survive dengan bencana yang dia buat. Dan Batman butuh waktu lama untuk ngalahin Riddler. Karena buat nemuin lokasi Riddler aja dia kesusahan. Nah, di The Batman, Riddler emang ngebanjirin kota. Tapi ya that's it, itu pun para warga udah berhasil diselamatin Batman. Dan Batman juga gak perlu capek-capek menangkap Riddler, karena dia juga udah di penjara kan. Dan tentu saja yang paling gak sreg adalah topeng Catwoman. Saya udah mencoba lihat dari segala sisi, tapi tetap aja gak bisa nyangkal kalau topengnya jelek. Why Matt Reeves? Emangnya gak bisa ya bikin topeng Catwoman yang lebih proper? Kalau mau dibikin simple sih oke, gak apa-apa.
Cuma ya nggak gitu juga ya desainnya. Kecantikan Zoe Kravitz jadi hilang gara-gara pakai topeng ini. To be fair, I love the chemistry between Batman and Gordon. Ketokannya dapat banget. Kelihatan mereka ini udah kerjasama sejak lama. Fightingnya juga brutal, walaupun action kurang banyak. Tapi understandable, karena fokus filmnya emang bukan ke situ. Respect juga buat Matt Reeves yang udah nyoba kasih pendekatan beda dari film Batman. Ini film live action Batman pertama yang nunjukin sisi detektif dari Batman. Apalagi Batman ini kan dijuluki The World Greatest Detective ya. Tapi selama ini yang lebih sering di-highlight di movie, kebanyakan cuma keahlian martial arts dan gadgetnya doang. Ya bisa dibilang ini sebuah film penyegaran lah, walaupun masih banyak kekurangan yang menurut saya. Anyway, kalau ada yang bilang film ini better dari Batman Nolan, menurut saya berlebihan ya. It's an okay movie for me. Sejauh ini masih belum ada film Batman yang bisa ngalahin keepikan cerita The Dark Knight Rises. Mungkin opini saya kurang populer ya, karena hampir semua reviewer bilang film ini bagus, termasuk para kritikus. Well, that's okay. Maybe this movie just not my cup of tea. Rating saya 7/10. Itulah dia review dari saya. Semoga bisa memberi kamu perspektif baru terhadap film ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu punya saran film DC lain yang ingin direview, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saran yang menarik akan saya bikinkan videonya. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan jika saya upload video baru. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya! You